wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya anak-anakku semua. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Pagi Bu, kabarnya baik. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya, bisa gabung lagi di pelajaran matematika kita dengan keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, coba dipimpin doa dulu. Yuk, Salma bisa dipimpin doanya? Ya Bu, doa mulai, selesai. Ya, terima kasih Salma sudah memimpin doa. Ya, selanjutnya saya cek dulu kehadiran kalian, apa sudah bisa join masuk semua di kelas kita hari ini. Artika, Hadira. Vivi, Hadira. Kita, ya, alhamdulillah 12 siswa berangkat semua ini ya, masuk ikut kelas saya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, tetap kita harus semangat belajar. Alhamdulillah juga kalian diberi kesehatan, tetap jaga kesehatannya ya. Jangan lupa untuk tetap banyak istirahat, kemudian tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi kemana-mana juga tetap harus pakai masker. Ya. Selanjutnya kita hari ini akan belajar tentang materi barisan aritmatika. Ya kan? Nah, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan dulu tentang kalian, materi barisan aritmatika ini kan terkaitnya dengan bilangan. Ya kan? Coba ada yang masih ingat, jenis-jenis bilangan itu apa saja ya? Jenis bilangan itu ada bilangan asli, bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan prima, bilangan... Ya, coba masih ingat nggak contoh bilangan asli, kemudian bilangan genap, bilangan ganjil, sama bilangan prima. Nah, bilangan asli 1, ya. 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Oke, ya bilangan prima, benar ya, 2, 3, 5, 7, dan 11. Sekarang pola bilangan itu apa sih? Kegunaannya atau manfaatnya? Pola bilangan digunakan untuk menentukan urutan atau letak suatu bilangan dari sekumpulan bilangan. Ya, masih dalam bilangan, coba siapa yang masih ingat tentang pengertian barisan bilangan? Saya Bu. Yuk coba Renita. Barisan bilangan adalah susunan anggota suatu himpunan bilangan yang diurutkan. Kemudian anggota barisan bilangan. Masih dalam bilangan ya. Anggota barisan bilangan dalam barisan bilangan itu disebut apa? Anggotanya itu dari barisan bilangan itu disebut apa? Suku. Suku. Ya. Jadi kalau kita punya barisan bilangan, jadi anggotanya atau salah satunya itu disebut adalah suku. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau soal tentang barisan aritmatika. Saya share screen di sini barisan aritmatika. Nah, kita mulai ke bentuk barisan dan deret ya di sini. Barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika itu yang bagaimana nanti kita akan pelajari. Sekarang saya di sini punya bentuk umum dari bentuk umumnya saya ulangi di sini ada U1, U2, U3, U4 dan seterusnya sampai dengan UN. Kemudian ada U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah dan seterusnya ditambah UN. Nah, mana yang merupakan barisan dan mana yang merupakan deret? U1, U2, U3 sampai dengan U5 yaitu barisan. Sampai dengan U1 UN ya. Terus, U1 plus U2 plus U3 plus sampai dengan UN yaitu deret. Ya. Jadi kalau yang atas ini berarti merupakan barisan, kemudian yang kedua adalah merupakan deret. Nah, sekarang kalau kalian melihat bentuk umum ini, bedanya apa ya antara barisan dan deret? Barisan dengan tanda koma antara bilangan ke-1, 2, dan sebagainya. Sedangkan deret dengan tanda plus penjumlahan.
Ya, jadi untuk yang pertama di sini adalah barisan, itu tandanya kita ingat tandanya kita menggunakan tanda koma. Tapi kalau yang deret yaitu kita menggunakan tanda penjumlahan ya di situ. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini di sini adalah kita dapat menentukan suku ke N dari barisan aritmatika, kemudian juga dapat menganalisis masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika, dan terakhir kita dapat memecahkan permasalahan kontekstual dengan menggunakan konsep barisan aritmatika. Belum nampak ya tadi ya? Oke, Kamila. Nah, itu juga ada di LKPD-nya. Sudah saya share LKPD-nya di grup kalian ya. Nah, juga sekarang kita diskusikan, kita buat grup yang sudah saya buat kemarin ya. Sudah saya buat grup-grupnya di grup WA kalian. Silahkan bisa berdiskusi di grup tentang masalah yang saya tampilkan ini ya, dan dibuka bahan ajar serta LKPD-nya. Jika ada kesulitan silakan bisa ditanyakan. Tarif buka pintu yaitu 12.000 ya. Apakah persoalan termasuk barisan aritmetika ya kan? Ayo diisi dengan LKPD-nya. Jangan lupa dibuka ya. Ya. Nah, ini kalau dengan puluhan kilometer berarti kita harus mencari dengan rumusnya. Oke. Yuk sambil diskusi di LKPD-nya silahkan di kelompok 1, 2, 3 coba. Sudah mulai diskusi ya, silahkan ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan, lanjut langsung diskusi di grup WA-nya ya. Sambil silahkan berdiskusi di grup WA-nya, silahkan untuk kelompok 1 dulu. Kira-kira ada kesulitan nggak ini kelompok 1 tentang masalah yang saya berikan di sini tentang barisan aritmetika? Kilometer 1 itu berarti 12.000 ya, Bu? Setiap kilometer ditambah 4.000. Jadi untuk 12.000 itu bukan kilometer 1, tetapi kilometer 0. Ya, kita anggap 0 karena dia tarif buka pintu. Jadi belum jalan tapi sudah dihitung harga. Itu sehingga kita anggap kilometer 0, tarifnya 12.000. Nah, nanti setiap kilometernya naik, berarti nanti ditambah 4.000 dan seterusnya. Gitu ya. Salma ya, gitu ya. Jelas belum Salma? Ya, makasih, Bu. Silakan bisa lanjut diskusi ya. Bu, berarti setiap kita mencari kilometer ditambah 4.000 ya, Bu? 36. Kira-kira kalau pakai manual kan ngitungnya 4.000 tambah sampai dengan 36 cukup banyak. Nah, di sini sudah saya buatkan tabelnya. Silakan nanti bisa dicari dengan mencari rumusnya supaya tidak kesulitan. Jadi nanti kalau secara manual memang ditambah 4.000 setiap kenaikan kilometernya. Gitu ya. Oke, kelompok 2 ada pertanyaan lagi? Gimana, ada kesulitan enggak di kelompok 3? Bu, di LKPD kan ada tabel, berarti kita mengerjakan sesuai urutan di LKPD ya, Bu? Ya, jadi semakin besar nilai kilometer, kita akan kesulitan menentukan harga argonya. Jadi silakan nanti dikerjakan, sudah dibantu tabelnya, sudah ada isinya, belum semua tapi ya. Jadi di LKPD ini sudah dilengkapi proses awalnya. Nah, silakan bisa dilanjutkan untuk mengisi yang masih kosong. Terus terakhir adalah menentukan nilai akhirnya ini atau rumus yang nanti kita bisa gunakan untuk mencari harga argo kalau kilometernya banyak. Jadi dengan rumus tanpa harus menambahkan 4.000. Masih diskusi ya di LKPD-nya. Silahkan, saya lihat di grup kalian. Selesai LKPD-nya, kalau sudah kita presentasi tiap kelompok. Ya, silakan bisa dipresentasikan. Kelompok 1. Kilometer ke 0 atau tarif buka pintu 12.000. Setiap kilometer ditambah 4.000. Ketemu hasilnya 52.000. Kilometer 24.000. Terus? Kilometer 4 28.000. Kilometer ke-5 32.000. Kilometer ke-10 52.000. Selisih antar suku B sama dengan 4.000. U1 sampai N. Rumus yang diperoleh A tambah N kurangi 1 kali B. Maka rumus ke N barisan aritmatika UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B. Dengan tadi awal manualnya hasilnya kilometer 5 dan 10 sama enggak? Sama. Sama ya, berarti rumusnya bisa digunakan ketika kilometernya banyak. Ya, untuk kelompok 2, kelompok 2 hasilnya sama enggak kelompok 2? Beda, Bu. Beda. Kalau kelompok 3 sama enggak? Sama, Bu.
Sama. Oke, kalau sama. Coba sekarang saya pengen ke kelompok 2 dulu. Coba dipresentasikan untuk kelompok 2 karena tadi bilang ada yang berbeda. Hasilnya ya, di-share lagi. Yang terakhir barusan. Coba untuk yang lain, kelompok 1 dan 3 bisa menanggapi kira-kira perbedaan di kelompok 2 ini. Itu yang kilometer 36 harusnya U37 bukan U36 karena kilometer dimulai dari KM 0. Oh ya, ini ada Salma dari kelompok 1 menanggapi ya, Salma ya. Iya. Ya, berbeda ya. Nah, berarti di sini ketemu tadi Salma menemukan ya, kalau kilometer ke-36, ketika ditanya kilometer ke-36, maka U yang dicari adalah U ke-37 karena kilometernya dimulai dari angka 0 atau kilometer 0 ya. Yuk, kelompok 3 silahkan bisa share screen. 8.000. Mm-mm. 2. Terus? Tarif kilometer 5, 32.000. Tarif Iya. kilometer 10, 52.000. Rumusnya A ditambah N kurangi 1 dikali B. Terus? Maka rumus suku ke N barisan aritmetika UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Iya. Kilometer Terus? 5 sama dengan U6. U6 A ditambah N kurangi 1 dikali B. Hasilnya? Hasilnya 32.000. Terus? Sama nggak dengan yang pertama tadi, dengan manual yang kilometer 3, 4, 5, dan 10. Tadi kan sempat dicari manual ya? Sama nggak? Sama ya, berarti jadi kalau sama berarti nggak ada masalah. Jadi tadi yang ada dari kelompok presentasi kelompok 1, 2, 3, berarti tadi yang masih mengalami kendala di kelompok 2 hanya menentukan U-nya tadi ya. Jadi kilometer 0-nya dianggap masih kilometer 1 yang dianggap U1-nya. Nah, sekarang ada pertanyaan enggak? Mau nanya, Bu. Ya, silahkan. B itu apa, Bu? Selisih setiap kilometer, jadi antara kilometer 0, kilometer 1, kilometer 2, dan seterusnya, itu selisihnya berapa? Penambahannya tiap kilometer berapa, Nafi? 4.000. Nah, berarti di situ bedanya adalah 4.000. Jadi setiap kilometer berganti nanti, jadi itu selisihnya tetap sama, ya 4.000, 4.000, dan seterusnya. Gitu ya. Gimana, Vi? Udah jelas? Udah, Bu, makasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Sudah, Bu. Oke, kalau jelas kita dari yang sudah kita pelajari hari ini tentang barisan aritmatika, kita bisa narik kesimpulan. Apa ya kesimpulan kita hari ini? Rumus suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A tambah N-1 dikali B. B sama dengan UN dikurangi UN-1. A sama dengan U1 sama dengan suku pertama. B sama dengan beda atau selisih. Jadi kesimpulan kita yang bisa kita ambil hari ini adalah rumus suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus ditambah N-1 dikali B, dengan B-nya bisa kita cari dari UN dikurangi UN-1. Ya. A itu bisa kita ambil dari suku pertama. Ya. Kemudian B-nya adalah beda atau selisih. Ya, itu kesimpulan kita hari ini. Kasih tugas dulu ya untuk latihan kalian. Silahkan latihannya bisa tadi di bahan ajar. Di akhir bahan ajar ada latihan soal. Nah, silahkan dicoba untuk nomor 1 sampai 3 saja dulu. Ya. Nanti bisa jawabannya dikirim lewat WA. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Materi kita selanjutnya yaitu tentang menentukan jumlah suku ke N, barisan, dan deret aritmatika. Oke, saya tutup dulu. Silahkan dipimpin doanya, Salma. Doa mulai, doa selesai. Ya, terima kasih Salma dan terima kasih juga untuk anak-anakku sekalian semuanya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, tetap jaga kesehatan. Ya, jangan lupa belajar. Ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.